Kalau kita lihat, bentar ya, bayi dengan kolestasis, kalau kita lihat bayi ini mukanya terlihat kuning, matanya sedikit kita lihat di skleranya kuning, tapi ini kuning karena saya pakai sinar, saya pakai cahaya terang di mukanya. Tapi pada umumnya bayi seperti ini nggak terlihat kuning kalau kita pakai cahaya biasa. Keadaan seperti ini perlu kita perhatikan dengan seksama supaya bisa kita lihat kuningnya. Nah, kuning yang baik itu bagus kalau kita lihat di kulit. Ya, di kulit ini dengan cara seperti ini, dengan cara meregangkan kulit, ya, meregangkan kulit di kulit seperti ini, baru kita bisa lihat kuningnya dengan gampang. Nah, dalam keadaan seperti ini kita bisa lihat kuningnya. Nah, kalau lihat di mata umumnya akan kesulitan karena mata bayi kecil, dan mata bayi itu kalau kita makin buka dia makin susah, ya, terbukanya. Karena itu paling bagus kita lihatnya di kulit, ya. Kalau kita gagal mengenali kuning pada bayi itu ternyata atresia biliar, pada umur 9 bulan, setahun kita bisa ketemu bayi seperti ini. Karena itu penting kita jangan sampai terlewat keadaan seperti ini, supaya kita bisa menyelamatkan bayi-bayi terutama yang atresia biliar. Nah, kalau kita ketemu bayi kuning, yang pertama kita mesti tanya dulu umurnya berapa. Karena kuning itu kita mendiagnosisnya itu salah satu petunjuk yang paling penting, lihat umur. Ya. Kalau bayi itu ternyata umurnya 1 minggu kuning, kita akan berpikir ini unconjugated hyperbilirubinemia, ya, bilirubin indirect yang tinggi. Tapi beda kalau dia sudah datang di usia 2 minggu atau lebih. Nah, kita dalam keadaan ini kita memikirkan penyebabnya adalah kolestasis, ya, yaitu peningkatan bilirubin direct. Jadi pertama kali kalau kita ketemu bayi, kita mesti ingat berapa umur bayinya. Kalau umur di bawah seminggu, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hampir besar kemungkinan dia karena bilirubin indirect. Nah, kalau itu bilirubin indirect di bawah 2 minggu, ini beberapa diferensial diagnosisnya. Bisa B6PD deficiency, bisa hypothyroid, bisa infeksi saluran kemih, atau breast milk jaundice, Crigler-Najjar syndrome tipe 1, Crigler-Najjar syndrome tipe 2. Kadang-kadang bayi yang lewat dari 2 minggu juga bisa unconjugated, atau dia bisa juga nggak hilang-hilang waktu kita cek udah umur 1 bulan, 2 bulan masih unconjugated, tidak kolestasis. Nah, kalau di keadaan demikian ini yang mesti dipikirkan. Khusus untuk Crigler-Najjar dan tipe 1 dan tipe 2 itu biasanya bilirubinnya tinggi dan dia bisa terus meningkat. Tapi yang lain umumnya menurun. Meskipun kuning, tapi kalau kita tes lagi dia bisa menurun. Karena itu umumnya kita perhatikan 3. Yang pertama yang di atas itu, defisiensi B6PD deficiency, hypothyroid, yang UTI. Kita harus cek apakah ada ini atau tidak. Sebenarnya D6PD dan hypothyroid itu sudah di screening pada bayi-bayi di kota besar, ya. Di rumah sakit mereka udah di screening, tapi kita perhatikan saja apa udah ada dilakukan apa belum. Kalau belum harus dilakukan. Tapi UTI nggak rutin, jadi kalau kita lihat kuning ke unconjugated nggak hilang-hilang, bisa kultur urin karena bisa terjadi yang demikian. Kalau kita bisa singkirkan yang 3 di atas, kita tidak ketemu apa-apa, kita bisa anggap itu breast milk jaundice kalau bayinya dapat ASI. Nah, kapan kita pikir Crigler-Najjar tipe 1 maupun tipe 2? Kalau dia makin tinggi
kuningnya nggak hilang-hilang. Nah ini kalau trennya makin tinggi, nah ini Crigler-Najjar. Crigler-Najjar ini diagnosisnya susah, mesti periksa gennya, tapi kita bisa memperkirakan ini Crigler-Najjar. Jadi kalau lebih dari 2 minggu jangan lupa kita harus pikirkan ini kemungkinannya kolestasis. Kenapa batasannya 2 minggu? Kurva ini jawabannya. Kalau bayi dengan keadaan yang garis hitam tidak terputus ini adalah fisiologi jaundice. Mata umumnya orang tua bisa melihat sampai 5. Kalau bilirubin 5 dia lihat kuning. Kalau dokter yang terlatih dia bisa lihat kuning kalau kira-kira 3 mg per desiliter bilirubinnya. Nah bayi sampai dengan kira-kira 1 minggu itu masih terlihat kuning. Tapi kemudian dia akan turun, meskipun kalau kita cek bilirubinnya masih di atas 1, tapi dia sudah nggak terlihat lagi oleh mata, sehingga pada 2 minggu harusnya sudah tidak kuning. Tetapi kalau bayinya itu dapatnya ASI full breastfed, maka dia akan terlihat di kurva yang garis merah putus-putus itu. Pada 2 minggu bisa terjadi dia masih kuning. Makanya kalau bayi itu dapat ASI full, kita sebenarnya bisa menariknya menjadi 3 minggu untuk melakukan pemeriksaan. Kalau masih kuning baru kita periksa. Tetapi untuk gampangnya ingat aja 2 minggu. Kalau mau full breastfed 3 minggu boleh, tapi supaya gampang kalau lebih dari 2 minggu cek aja bilirubin total dan direct agar kita bisa membedakan apakah ini bilirubin direct yang tinggi atau indirect yang dominan. Jadi kalau lebih dari 2 minggu harus cek total bilirubin dan bilirubin direct. Sebenarnya kalau normalnya cek semua total bilirubin direct dan bilirubin indirect. Tapi indirect itu sebenarnya pengurangan dari total dan direct saja. Jadi kalau mau coret boleh, cuma itu tambah biaya kalau dicoret. Jadi biasanya kalau nggak usah pakai biaya ya total bilirubin total dan bilirubin direct saja. Dan jangan kalau lebih dari 2 minggu, pada umumnya ibu-ibu akan jemur terus tuh, apalagi kalau ke para medis yang nggak ngerti, dia bilang udah jemur aja bu, nggak apa-apa nanti hilang. Harapannya itu breast milk jaundice. Hati-hati kalau breast milk jaundice itu kalau diagnosisnya per eksklusionam. Jadi kita harus singkirkan dulu yang tadi 3 yang tadi saya sebut. Kalau itu nggak ada baru kita boleh mengatakan breast milk jaundice supaya nggak terjebak sama kelainan-kelainan, salah satunya atresia biliar. Pernah juga pasiennya unconjugated, ternyata dicek hipotiroid ya. Jadi kalau kita anggap breast milk jaundice udah telat, kita nanti suatu saat tahu juga hipotiroid, tapi bayinya sudah terlambat untuk diberikan tiroksin, hormon tiroksin. Jadi jangan jemur-jemur terus nih bayi ini, karena kalau kamu jemur-jemur terus nanti waktu datang kamu kaget bayinya udah kayak gini. Nah sekarang kalau sudah kita tes, bagaimana kita tahu bahwa dia kolestasis? Dulu diagnosis kolestasis itu kalau bilirubin directnya lebih dari 20% bilirubin total, bilirubin directnya di atas 1. Nah sekarang yang 20% itu udah nggak berlaku. Yang dipakai adalah hanya bilirubin direct di atas 1 mg per desiliter ya. Ini yang saya kutip jurnal yang menggantinya, itu mengganti definisi kolestasis ya. Nanti kalau ditanya kamu mesti bilang tuh di GPGN 2017 ya. Jadi kalau kita periksa ternyata bilirubin direct lebih dari 1, ya udah itu kolestasis. Nah, kalau ternyata dia kolestasis, ini terapi-terapi yang harus kita berikan. Sebelum kita mencari diagnosis, kita boleh berikan terapi dahulu. Nah dari semua terapi ini yang paling penting nggak boleh terlambat adalah vitamin K1. Tapi kalau dia belum 2 minggu, umurnya 2 minggu atau lebih, belum 1 bulan, dan waktu lahir sudah diberi vitamin K,
kamu boleh tunda vitamin K1-nya sampai usia 1 bulan. Karena dia baru lahir udah dikasih vitamin K. Tapi kalau kita nggak yakin udah dikasih atau pasti belum dikasih, jangan lupa ya, dari semua ini yang paling penting diberikan vitamin K dulu. Dosisnya 0,2 mg per kilo, boleh subkutan, boleh IM. Ya. Kenapa nggak boleh lupa? Karena kalau ternyata bayi itu belum dapat vitamin K, kita terlambat kasih vitamin K, dia ada kemungkinan perdarahan di otak. Ya. Ini kadang-kadang kita dapat pasien di UGD datang, dia perdarahan, dia kejang, bayinya kejang. Bayi kuning kejang. Yang pertama mesti dipikirkan adalah ini, perdarahan otak. Ya. Jadi kalau suatu saat kamu di IGD, kamu lihat bayi datang kejang, kuning. Nah, ini besar kemungkinan itu perdarahan otak. Kalau ada fasilitas di CT scan, bisa kita lihat ada perdarahan otak. Nah, jangan sampai nih kita mendapatkan pasien perdarahan otak padahal udah datang ke kita. Jadi vitamin K1 itu wajib, jangan lupa ya. Lalu berikan vitamin E, vitamin A, vitamin D. Vitamin E itu biasanya kita berikan tersendiri. Vitamin A dan D itu biasanya udah ada yang gabungan, yang sirup drops. Pakai A dan D yang gabungan saja. Ursodeoxycholic acid itu ya, ursodeoxycholic UDCA ya. Dosisnya 10-30 mg per kilo per hari dibagi 2-3 dosis. Pada keadaan tertentu kita bisa lebih tingkatkan lagi dosisnya, tapi umumnya kamu pakai yang ini aja, pakai 30 nggak apa-apa, 30 mg per kilo per hari bagi 3, jadi 10 mg per kilo per kali, kasih 3 kali ya. Nah, kalau udah kamu berikan semua ini, jangan lupa bayi-bayi dengan kolestasis itu umumnya ada gangguan ya, karena bilirubin, karena empedunya, terutama asam empedunya, garam empedu nggak bisa masuk ke usus atau terhambat masuk ke usus, akibatnya absorpsi dari lemak itu terganggu. Nah, karena absorpsi lemak terganggu, dia nggak bisa absorpsi lemak, membuat micelle itu nggak bisa, antara garam empedu dengan lemak itu nggak terbentuk micelle, akibatnya lemaknya nggak terserap dan vitamin-vitamin larut dalam lemak nggak terserap. Kemudian protein-protein juga lebih susah diserap, akibatnya dia perlu kalori lebih tinggi karena sebagian itu lewat aja, nggak keserap. Dia perlu kalori antara 120 sampai 150 dari RDA ya. Dan kalau mau minyak terserap, bisa berikan minyak yang mengandung MCT. Yang paling bagus itu yang MCT-nya tinggi itu minyak kelapa ya. Nah, kalau nggak, tapi juga ada dijual MCT murni ya. Dan satu lagi yang penting adalah, biarpun pasien itu kolestasis, kalau waktunya vaksin aja. Yang penting vitamin K-nya jangan telat. Ya, vitamin K sebulan sekali dikasih lagi kalau masih kuning. Kalau lupa vaksin, masalahnya nanti waktu kalau dia dibutuhkan transplant, kita mesti vaksinnya ngejarnya susah sekali. Jadi vaksin nggak di stop, boleh tetap diberikan, lakukan terus, dan seperti anak normal untuk vaksinnya. Nah, kalau kita balik sekarang, kalau sudah kita katakan dia kolestasis, kita harus selalu memikirkan bahwa ini patologis. Karena itu kita harus cari penyebabnya apa. Nah, untuk mencarinya kita perlu strategi, karena diagnosis diagnosis bandingnya itu panjang sekali, ada banyak sekali. Dengan huruf-huruf kecil mungkin bisa 2 halaman buku Nelson ya. Dan kalau kamu baca, susah sekali membaca diagnosisnya aja udah susah sekali. Karena keadaan yang menyebabkan kolestasis itu ada banyak sekali. Nah, dalam keadaan demikian kita perlu strategi. Nah, ini beberapa shortlist yang paling sering lah menyebabkan kolestasis. Yang paling pertama itu listnya atresia biliar. Kalau nggak ketemu dari semuanya, nanti kita akan masukkan ke idiopathic neonatal hepatitis. Kemudian kita cari yang infeksi, yaitu UTI, sepsis ya.
Perhatikan bahwa nggak keluar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C di bayi baru lahir, bayi-bayi kolestasis ya. Karena hepatitis A, B, C itu biasanya bukan di sini tempatnya. Bayi-bayi yang kecil itu imun responnya belum bagus sehingga virus itu nggak diserang, jadi dianggap sebagai kawan. Jadi hepatitis A, B, C nggak usah dicek pada keadaan seperti ini. Tapi lebih sering kita cek kultur urin dan apakah kita pikir apakah sepsis apa enggak. Sepsis kan tandanya kalau belum masuk neonatologi bayinya nggak bugar ya, bayinya kelihatan sakit, bayinya non aktif, nggak aktif ya, keprek, kan yang bilang keprek. Nah itu kalau keadaan begitu kita mungkin pikir sepsis. Kemudian diagnosis banding yang lain adalah sindrom Alagil. Keadaan sindrom Alagil itu biasanya ada tanda-tandanya, karena disebut sindrom dia ada tanda-tandanya, tumbulan gejala ya. Yang pertama kita lihat dahinya agak menonjol, kemudian di mata kalau diperiksa ada posterior embryotoxon, di tulang belakang ada kelainan yaitu butterfly vertebrae. Jadi di tulang belakang itu kalau kita lihat di foto bisa kelihatan seperti gambaran kupu-kupu, atau kadang-kadang dia hemivertebrae. Dan ada lagi yang berikutnya kelainan di jantungnya. Kalau kita periksa keadaan jantungnya itu ada bising, mungkin bisa salah satunya Alagil. Tapi atresia biliar kadang-kadang juga ada bising jantungnya. Jadi kumpulan gejala, jadi dia ada kelainan di mata, kelainan di dahi, kelainan di tulang belakang, kelainan di jantung, dan ada kolestasis, yaitu kumpulan gejala ya. Kalau bukan itu juga kita pikirkan progresif familial intrahepatic kolestasis, yang khasnya adalah kalau terjadi kolestasis umumnya gamma GT-nya naik. Pada atresia biliar gamma GT-nya naik lebih tinggi lagi, tapi pasti nggak normal. Nah, pada progresif familial intrahepatic kolestasis, kita singkat PFIC ya, itu biasanya gamma GT-nya normal. Jadi clue-nya di gamma GT. Lalu bayi-bayi yang lama dirawat di perina, dia dapat nutrisi parenteral lama ya, di atas sebulan gitu, hati-hati dia bisa kuning, kolestasis karena nutrisi parenteral. Ya, parenteral nutrition associated cholestasis. Ini adalah foto anak yang mengalami cholestasis, dan ini anaknya diikutin terus sampai besar. Dua anak ini kakak beradik. Kalau kamu perhatikan dahinya menonjol ya, hidungnya mancung ya, terus dagunya sedikit lancip, kuning, anaknya dua-dua kuning. Dan kalau lihat di yang kanan, di yang anak laki-laki itu di bawah tutupan matanya itu ada benjol sedikit, benjolan kuning, itu namanya santoma ya, itu tumpulan lemak di bawah kulit, itu khas buat sindrom Alagil ya. Jadi bagaimana strateginya kita untuk mencari diagnosis? Yang paling gampang begini, kalau kita ketemu anak ini kuning, kita pastikan dia kolestasis dengan periksa pemeriksaan darah, bilirubin total dan bilirubin direct. Ternyata bilirubin directnya di atas 1, maka kita katakan dia kolestasis. Nah, begitu kita katakan kolestasis, tugas kamu yang pertama adalah menyingkirkan atresia biliar, atau sebaliknya menegakkan atresia biliar ya. Kalau kita nggak ketemu atresia biliar, kita cari etiologi atau penyebab lain yang sering ya. Kalau kita nggak ketemu juga, baru pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang 3 strategi ini kamu hafalkan, tapi yang paling penting yang nomor 1 ya, exclude biliary atresia. Bagaimana caranya exclude biliary atresia? Sebelum sampai ke situ, kita tahu dulu ini saluran empedu yang normal. Ini gambar karton aja, jadi kenyataannya nggak persis seperti ini, tapi dipermudah dengan gambar seperti ini. Jadi kalau kita lihat, hati itu mengalirkan
empedu melalui hepatic duct yang kanan dan kiri, lalu masuk ke common hepatic duct, kemudian common bile duct, baru masuk ke usus 12 jari, duodenum. Ini yang normal. Jadi empedu bisa mengalir dari hati ke duodenum. Kalau atresia kira-kira seperti ini. Saya lagi ini karton, jadi disimplifikasi ya. Kalau kita lihat itu kandung empedu biasanya kecil karena nggak keisi. Kandung empedunya hampir nggak terlihat dan saluran empedunya buntu ya. Tapi ada tipe-tipenya, jadi makanya nggak semuanya buntu dari awal sampai habis. Tapi pokoknya aliran dari hati ke duodenum terhambat. Nah, dalam keadaan demikian kita akan dapatkan gejala pertamanya adalah BAB-nya nanti dempul. Nah, kenapa kita tadi mesti menyingkirkan atresia dulu? Atresia biliar dulu. Karena dari semua penyakit, ini yang ada deadline-nya. Kalau kamu nggak selesaikan sebelum 2 bulan, operasi kasainya yang sebelum 2 bulan, nah ini dia bisa terjadi pada saat di operasi kasai, dia sudah terjadi sirosis. Kalau sudah terjadi sirosis, itu tinggal tunggu waktu, dia pasti akan gagal hati. Pasti perlu transplant. Karena itu kita punya deadline 2 bulan, sebelum 2 bulan sudah harus operasi kasai. Jadi yang 2 bulan itu bukan menemukan diagnosis ya, tapi operasi kasainya. Nah, untuk operasi kasai itu ada tahapannya. Mesti biopsi, mesti kolangiografi, dan untuk bisa operasi itu harus ada ICU ya. Nah, itu semua mesti makan waktu untuk mempersiapkannya. Karena itu jauh sebelum 2 bulan, mungkin sebulan seminggu, kalau ketemu langsung dikirim, jangan ditunda-tunda. Karena perlu waktu buat operasi kasai. Ini ada 2 anak ya, dua pasien saya, satu di RSCM, satu bukan. Yang satu itu zamannya belum bisa transplant kita di RSCM. Datang juga umurnya kira-kira udah 6 bulan, 5 bulan. Ini anak kira-kira umur 2 tahun yang sebelah kiri ya. Nah, pada anak ini sayangnya kita udah nggak bisa membantu untuk transplant karena saat itu belum ada transplant di RSCM. Nah, saya minta izin untuk foto ke orang tuanya dan diizinkan. Nggak lama sudah foto ini, mungkin kurang dari sebulan pasiennya meninggal. Kalau kamu perhatikan perutnya ada asid tes ya, penetrasinya sedikit jelas, tapi karena kita rawat masih lumayan lah keadaannya. Cuman memang ada akhirnya kita nggak bisa pertahankan. Atresia biliar kalau kita nggak tolong memang meninggal kira-kira umur di antara 1-3 tahun. Kalau sampai 2,5 tahun masih bertahan itu udah sangat luar biasa. Kemudian kalau tidak ditolong mungkin dia akan meninggal di umur 1-2 tahun. Kalau kita tolong mungkin ya antara 2-3 tahun masih bisa bertahan. Yaitu dengan pemberian vitamin, pemberian obat-obatan lain yang diperlukan, termasuk pemberian albumin kalau dia kurang. Yang kanan itu juga terlambat. Dia udah ke dokter anak sebetulnya, tapi zaman itu ini juga sama kurang lebih zamannya 10 tahun lebih yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Dia terlambat datang, umurnya 5 bulan dan harus ditransplant. Kita juga belum punya transplant saat itu. Jadi dia pergi ke Jepang, dia transplant. Di Jepang ditransplant, anaknya berhasil survive dan bisa sampai hidup, sampai sekarang masih hidup dan keadaannya baik. Udah umurnya kira-kira mungkin 10-15 tahun sekarang. Jadi apa tanda atresia biliar yang paling penting? Yang paling penting adalah ini, BAB-nya, warna BAB-nya, echolic stool. Mudah-mudahan bisa lihat warnanya dempul ya. Kadang-kadang di komputer beda dengan waktu di foto ya. Bahkan kalau lihat di zoom mungkin bisa beda lagi ya. Karena itu perhatikan betul warna BAB. Tolong dicatat, yang saya katakan adalah perhatikan, bukan tanya ya. Tanya boleh, tapi harus lihat sendiri BAB-nya itu warna apa. Baru beberapa hari yang lalu saya ronde di Bangsal Anak. Saya tanya,
Bu, mana BAB-nya? Wah, udah saya buang dok katanya. Tapi saya ada fotonya. Ya deh, saya mau lihat fotonya. Lalu ibunya kasih lihat fotonya sama saya. Di foto itu kelihatan kuning. Terus saya tanya sama ibu, Bu ini warna BAB-nya ini sama nggak sama aslinya? Oh sama dok katanya, sama. Tapi saya udah sering Bu, kalau lihat dari foto itu nggak sama aslinya. Boleh nggak ibu ambilin lagi yang tadi udah ibu buang? Diambil lagi sama orang tuanya. Ternyata beda jauh. Yang dilihat itu dempul. Jadi jangan percaya dari foto. Jangan percaya dari ibunya bilang kuning. Harus lihat sendiri BAB-nya. Ini hal yang kecil tapi penting sekali. Penting sekali kamu ingat bahwa jangan anamnesis dasarnya. Jangan foto dasarnya. Dasarnya adalah lihat sendiri. Yang paling bagus lihatnya 3 kali. Jadi bayi itu kan sering sekali BAB. Minta orang tuanya kumpulkan 8 jam periode 8 jam pertama kalau ada 2 kali BAB ambil 1 kali. 8 jam periode kedua kalau ada BAB 1 kali ambil lagi 1. Yang periode ketiga 8 jam berikutnya ambil. Nah kalau 3-3-nya dempul, hati-hati, ini bisa atresia biliar. Sedikit lagi kita buktinya, kita yakin ini atresia biliar. Dan nomor 1 bukti pertama yang mesti kita kumpulkan adalah warna BAB-nya. Bukti kedua yang mesti kita lihat adalah gamma GT. Nah sebelum saya kasih tahu berapa cut off-nya, kita mesti tahu kelemahan gamma GT. Gamma GT sebetulnya bukan hanya diproduksi di saluran biliar. Dia memang di saluran biliar, tapi juga bisa di organ-organ lain termasuk di otak ya. Di ginjal juga bisa ya. Itu yang gambar-gambar yang saya kasih itu adalah tempat-tempat yang bisa memproduksi gamma GT. Tapi yang paling banyak menghasilkan gamma GT adalah di saluran empedu, bukan di hatinya, bukan di sel hatinya, tapi di saluran empedu. Tapi juga mesti diingat bahwa kalau tidak ada kuning, di neonatus itu kadarnya bisa tinggi. Levelnya bisa tinggi 6-7 kali dewasa. Jadi kalau neonatus tidak kuning, tidak kolestasis, gamma GT-nya tinggi, itu bisa normal. Ya. Tetapi kalau dia kuning, apalagi BAB-nya dempul, nggak boleh gamma GT-nya tinggi. Kalau gamma GT-nya tinggi itu menunjukkan bahwa dia ada kelainan, mungkin atresia. Nah kalau tidak kuning tapi gamma GT tinggi, kita perlu 2 tren aja. Misalnya kita periksa sekarang nggak kuning, kalau mau pastikan itu betul-betul aman, periksa lagi 2 minggu. Kalau dia trennya turun, udah pasti nggak apa-apa. Jadi yang tanda pertama tadi adalah warna BAB, tanda keduanya adalah gamma GT. Gamma GT ini khusus di saluran empedu ya kalau di hati, bukan di sel hati. Kalau sel hati ada gangguan, dia akan meningkat ALT, AST ya. Tapi kalau saluran empedu yang ada masalah, kita akan temukan bilirubin yang naik, gamma GT yang naik, atau alkali fosfatase yang naik. Cuma masalahnya untuk alkali fosfatase pada bayi itu dia juga dihasilkan di tulang. Jadi kalau bayi sedang bertumbuh, pasti bertumbuh kalau bayi, maka alkali fosfatase akan tinggi. Bukan karena kelainan hati, tapi bisa karena pertumbuhannya sendiri, pertumbuhan tulangnya. Karena itu kalau untuk bayi kita pegangnya gamma GT. Nanti di penyakit dalam mereka pegang alkali fosfatase karena di situ dewasa sudah berhenti bertumbuh. Kalau di bayi anak kita pakainya gamma GT. Nah, cut off point untuk menentukan ini atresia biliar atau bukan itu 250. Ada literatur yang menyebutkan 200. Tapi pada umumnya kalau betul atresia biliar dia tinggi sekali. Jadi 250 lebih aman. Kalau 200 sampai 250 ya boleh kamu pegang, tapi yang paling penting gabungan 2 gejala, yaitu 1 BAB-nya dempul dan gamma GT-nya di atas 200 sampai 250. Kalau 2 itu itu sebenarnya udah 80% benar ke arah atresia biliar. Kalau mau ditambah ada fasilitas kita USG. USG kalau hanya bergantung USG saja akurasinya kira-kira 80%. Ya, caranya bayi harus puasa, dan kalau dia atresia kita bisa ketemukan dua petanda, yaitu
yaitu pertama, tandanya kandung empedu tidak terlihat pada saat puasa. Atau kalau dia terlihat, kita lihat lagi, kasih minum, ada kontraksi nggak kandung empedu? Kalau nggak ada kontraksi, itu juga gambaran atresia biliar. Nah, sekarang ini ada tipe-tipenya ya di bawah ya. Atresia biliar itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 itu sumbatannya yaitu baldak. Jadi kalau lihat yang tipe 1, kalau dipuasakan bisa terlihat karena masih bisa ngalir ke kandung empedu. Tetapi pada saat dikasih minum, dia nggak bisa keluar. Jadi kandung empedu ukurannya tetap segitu aja, nggak bisa lagi membesar. Dan umumnya juga kecil ukuran kandung empedunya. Yang tipe 2 itu sumbatannya, obstruksinya di common hepatic duct. Akibatnya nggak bisa ngalir juga empedu ke duodenum. Nah, kalau kan empedu nggak bisa ngalir, jadi kan empedu akan kolaps. Jadi gallbladder is not visualized. Ya, kita nggak bisa lihat. Dokter USG-nya nggak bisa lihat adanya kandung empedu karena kolaps, nggak ada isinya. Kalau tipe 2 ini kadang-kadang ada kistanya. Di daerah common bile duct itu ada kista tambahan. Makanya itu kalau ada kista kadang-kadang bingung antara atresia atau kista ductus choledochus karena dia ada kista. Nah, cuma kalau atresia biliar kistanya kecil biasanya. Kalau kistanya besar itu pasti kista ductus choledochus. Kalau kistanya kecil, hati-hati, kadang-kadang itu bisa atresia biliar. Kalau tipe 3 itu sumbatan seluruhnya di saluran biliar. Nah, ini sama seperti tipe 2 gambaran USG-nya, kandung empedu tidak terlihat. Kalau udah nggak terlihat, yang minum nggak usah dilakukan. Jadi USG selalu minta 2 fase, yaitu fase pertama puasa 4 jam, kemudian dikasih minum di USG lagi, jadi 2 kali USG. Tapi kalau kandung empedu tidak terlihat, nggak perlu yang keduanya, karena udah cukup yang kita mau cari. Jadi kalau yang tanda ketiga, yaitu 1 tadi BAB-nya warna dempul, kedua gamma GT-nya di atas 150, tanda ketiga adalah USG. Khusus untuk USG harus diperhatikan bahwa dia operator dependent. Jadi tergantung siapa melakukan USG. Kalau dokter yang melakukan USG nggak biasa melakukan USG untuk anak, bisa salah karena yang dia cari, dia nggak tahu bahwa harus carinya lihat kandung empedunya, lihat kontraksi kandung empedu. Nah, kalau kita kirim ke dokter yang seperti itu, jawabannya nanti kita nggak dapatkan yang seperti yang kita mau. Jadi karena itu mesti pilih siapa yang melakukan USG. Kalau kita berada satu daerah, kita mesti ngobrol dulu lah sama dokter radiologinya sebelum kita lakukan pemeriksaan USG pada sejawat kita tersebut. Dari USG juga ada satu tanda lagi, triangular cord sign. Itu kalau kita lihat di foto yang sebelah kiri, foto USG kiri itu ada gambaran putih yang lebih tebal. Kalau diperhatikan ya kayak segitiga lah, makanya disebut triangular cord sign. Biasanya ini terjadi fibrosis di daerah periporta, di hepatic triad di hati, sehingga terlihat gambaran seperti segitiga ini. Nah, kalau udah terjadi ini biasanya udah lebih lanjut keadaannya. Dan kalau ada ini patogenomic untuk atresia biliar. Kalau dibilang triangular cord sign positif itu maksudnya ke arah atresia biliar. Nah, kita mesti hati-hati sekali dengan bayi-bayi atresia biliar karena bayi-bayi atresia biliar ini sering mengecoh dokter. Bahkan dulu dokter anak sering terkecoh juga. Kenapa? Karena bayi yang atresia biliar ini kuningnya itu nggak terlalu kuning. Kalau sebagai bandingannya intrahepatik ya, bilirubinnya bisa sampai 20, bilirubin total bisa sampai 20, bisa kadang-kadang lebih 25, bahkan bisa ada yang saya pernah dapat 30, 40. Tapi kalau yang atresia ini awal-awal di bawah 6 bulan itu, dia bilirubin totalnya antara 6 sampai 8 lah kurang lebih. Nah, kita tahu bahwa batasan untuk bisa lihat kuning kan 5. Nah, 6 sampai 8 itu nggak terlalu kuning.
Padahal kalau kita pikir-pikir mendalam, kan atresia biliar itu sumbatan saluran empedu. Empedunya nggak bisa mengalir ke usus 12 jari, ke duodenum. Tapi kenapa nggak tinggi? Nah, ini masih belum tahu. Tapi mungkin pada saat-saat awal tuh masih bisa dikeluarkan dia lewat jalan lain ke dalam darah, ke dalam urin keluar. Tapi kenyataannya begitu. Makanya seringkali dokter kecoh. Nggak terlalu kuning lu, jemur aja, nggak apa-apa ini. Ini breast milk jaundice atau breastfeeding jaundice ya. Nah, dalam keadaan seperti ini kita jangan terkecoh ya. Biarpun kuningnya nggak terlalu kuning, itu justru bisa atresia biliar. Kalau dia datang bilirubinnya 20, bilirubin 15, umurnya 2-3 bulan, saya hampir yakin itu bukan atresia biliar. Tapi kalau dia datang bilirubinnya sekitar 7, 8, ini curiga nih atresia biliar. Nah, celakanya lagi, bayi atresia biliar itu, kenapa dia sering mengecoh dokter? Karena kalau kamu lihat grafik pertumbuhannya, dia seperti anak normal. Lahirnya pun beratnya normal, antara sekitar 3 kilo gitu. Sangat-sangat jarang atresia biliar itu lahirnya berat lahirnya itu 2000 atau 2500, sangat-sangat jarang. Ya biasanya normal lahirnya, besar. Dan tiap bulan bisa naik sekilo, 750 sekilo gitu. Jadi normal, kamu lihat grafik normal. Lihat kuningnya nggak terlalu kuning. Nah, bayi yang seperti ini nih, kita nggak kepikir atresia biliar. Kelihatannya sehat lagi, aktif anaknya, cuma kuning sedikit. Kita cenderung bilang nggak apa-apa. Ini yang gambaran khas atresia itu kayak gini. Ya kalau kamu nggak perhatikan dengan sungguh-sungguh, kamu nggak jelas mengerti atresia biliar, masuk dalam perangkap. Jadi perhatikan betul, jangan sampai kita terkecoh bahwa pikiran kita bilang ini bukan atresia biliar. Justru yang kamu tidak sangka-sangka ini yang atresia biliar. Saya lanjutkan. Jadi kalau untuk atresia biliar ini yang harus dilakukan. Kalau lebih dari 2 minggu dia kuning, harus periksa bilirubin total dan direct. Kedua, perhatikan warna BAB-nya. Ini terlalu ekstrim gambar sini, tapi supaya kamu ingat aja. Dia dempul, alkoholik. Ketiga, gamma GT-nya lebih dari 250. Keempat, kalau ada fasilitas, yaitu kandung empedu tidak terlihat atau kandung empedu tidak ada kontraksi. Kalau nggak punya yang nomor 4 gimana? Nggak ada USG? Nggak apa-apa, 3 pertama aja. Kalau dia BAB dempul, gamma GT tinggi, ya udah curiga atresia biliar. Kalau nggak ada juga yang nomor 2, ya udah 1 aja deh. Yang itu ya 2 aja, 1 dan 2. Dia kelihatan kuning, kita tentukan dia kolestasis, BAB-nya dempul, yaudah ini harus dikonsulkan. Karena daripada terlambat, kita mesti kirim. Kalau 1, 2, 3, pengalaman saya bilang sangat jarang salah. Jadi ini mungkin kalau saya kira-kira di atas 90% bener atresia biliar. Ya. Kalau tambah 4 itu lebih tinggi sedikit. Meskipun orang yang penelitian itu hanya biasanya membandingkan 1 aja, gamma GT sendiri berapa, USG sendiri berapa ketepatannya, tapi belum pernah orang gabungin gejala. Jadi saya bilang 1, 2, 3 aja cukup kalau bisa. Kalau nggak bisa 1, 2 lumayan, 1, 2 aja juga nggak apa-apa. Kalau kadang kamu gitu konsul. Ini adalah foto warna BAB ya. Yang kiri adalah BAB anak yang sama dengan yang kanan. Yang kiri sebelum dioperasi Kasai, yang kanan sesudah dioperasi Kasai. Lihat warna BAB-nya bagus. Mudah-mudahan kalian semua udah makan pagi, jadi nggak terpengaruh nanti makannya. Tapi inilah kebanggaan dokter kalau merawat atresia biliar, bisa melihat 2 gambar ini. Dari BAB dempul menjadi BAB yang kuning seperti emas. Tanda bahwa dokternya berhasil. Dan keberhasilan operasi Kasai itu sebetulnya bukan keberhasilan hanya dokter bedah. Karena kalau terlambat, dokter yang
kalian misalnya terima pasien ini pertama kali terlambat, yang warna kuning emas ini nggak akan terjadi. Kalau terlambat dirujuk juga nggak bisa terjadi. Kalau ibunya nggak mau, kamu udah rujuk, ibunya nggak datang, juga nggak terjadi. Kemudian dokter bedah itu terpengaruh oleh dokter gastrohepatologi yang mempersiapkannya. Dokter anak konsultan gastrohepatologi mempersiapkan untuk bisa operasi. Itu juga pengaruh. Lalu suster dan lain-lain itu berperan. Jadi kalau sampai terjadi dempul menjadi kuning, ini kerjasama semuanya. Dan untuk mempertahankan bisa kuning terus, itu perlu dengan kerjasama juga. Karena ada yang namanya cholangitis ascendens. Sesudah operasi itu kan sambungan ususnya, usus langsung disambung ke hati. Dan itu cenderung bisa infeksi dari usus naik ke hati. Itu disebut cholangitis ascendens. Nah, kalau terjadi cholangitis ascendens, bayinya biasanya demam, kuningnya bertambah, itu harus dirawat segera mendapat terapi antibiotik intravena. Kalau enggak, sambungan tadi bisa rusak. Dia bisa jadi balik lagi ke kiri, jadi dempul lagi. Makanya perhatikan sebelum dan sudah operasi, perhatikan terus warna BAB-nya. Jangan sampai dia berubah lagi jadi dempul. Kalau terjadi kuning, kita senang. Nah, kalau dia bukan atresia biliar, apa yang kita mesti cari? Cari yang gampang aja. Ini aja. Infeksi saluran kemih, sepsis dan hipotiroid ya. Infeksi saluran kemih taunya dari mana? Kumpulkan urinnya, lakukan kultur. Kalau mau kerjain urin rutin boleh, tapi umumnya urin rutin normal. Dan tapi kalau kita kultur bisa ketemu kumannya. Nah, khusus untuk kultur, perhatikan cara pengumpulan urinnya. Karena kalau salah cara pengumpulannya, kita dapat positif palsu, ya, atau negatif palsu. Gimana caranya? Satu, daerah yang kita mau ambil, kita kan nanti biasanya lakukan pemasangan kantong urin, ya, urin kolektor. Nah, kalau perempuan atau laki, daerah sekitar tempat penempelan itu harus bersih. Nah, perhatikan jangan pakai sabun bersihkannya, jangan pakai antiseptik. Karena kalau pakai antiseptik, waktu dibersihkan kurang bersih, masih ada sisa antiseptiknya. Nah, itu akan waktu bercampur dengan urin nanti, di dalam kantong urin, dia bisa mematikan kuman. Anda kalau cuci pakai air yang bersih aja, air matang. Sampai secukupnya, lalu keringkan, lalu pasang kantong urin dan diperiksa. Kadang-kadang dia waktu ngumpulin tercampur, dia juga BAB. Hati-hati kalau dia masuk, ragu-ragu buang aja, kumpulin lagi yang baru. Cuci dulu lagi. Jadi penting perhatikan detail-detail yang seperti ini supaya kita dapat betul-betul infeksi saluran kemihnya bisa dipercaya. Nah, yang betul-betul infeksi saluran kemih kalau bakteri yang ditemukan itu jumlahnya di atas 100.000 per mikroliter. Kalau 10 sampai 100.000 ragu-ragu, di bawah 10.000 negatif ya. Kalau memang betul ada itu, obati saja kolestasisnya. Obat kolestasis ditambah dengan antibiotik untuk UTI ya. Waktu di terapi, kalau sudah kita terapi UTI-nya tidak membaik, berarti mungkin bukan ISK saja, ada yang lain. Nah, ini yang nanti perlu diperhatikan untuk dirujuk. Tapi kalau dia membaik, teruskan saja. Kadang-kadang kolestasisnya lama hilangnya, nggak apa-apa, asal trennya turun. Terutama lihat bilirubinnya, bilirubin direknya. Kadang-kadang bilirubin direk turun, SGOT, SGBT atau ALT, AST masih naik, nggak apa-apa sepanjang bilirubinnya turun masih aman. Tapi kalau bilirubinnya naik, nah hati-hati. Ya, meskipun ALT, AST-nya naik, meskipun ALT, AST-nya turun. Jadi kita mesti perhatikan betul bilirubin direknya turun nggak. Kalau turun, teruskan saja terapi kolestasisnya. Nanti lama-lama akan hilang. Sepsis, kalau memang kita temukan sepsis ya mesti diterapi, mesti dirawat dan diberikan antibiotik intravena. Kalau sepsisnya hilang, kolestasisnya pelan-pelan hilang. Kolestasisnya nggak pernah hilang langsung gitu. Dia bisa lama, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, kemudian baru betul-betul bebas. Jadi kalau udah asal trennya turun nggak apa-apa. Lalu hipotiroid. Kalau hipotiroid umumnya
kita akan lakukan pemeriksaan TSAS. Kalau bisa di FT4 ya. Kalau kita temukan TSAS-nya tinggi, FT4-nya rendah, nah itu yang kita sebut hipotiroid. Kalau nggak bisa tangani, kirim ke dokter anak yang khusus endokrin. Kalau nggak, kasih ke dokter anak yang ada di daerah aja, biar dokter anaknya yang pikirkan bagaimana selanjutnya. Nah, kalau kita nggak ketemu atresia, kita nggak ketemu yang umumnya penyebab yang tadi, yang nomor 2 tadi, ISK, hipotiroid, sepsis, nggak ketemu. Nah, kalau keadaan demikian, kalau tidak ada perbaikan ya, atau menjadi lebih jelek, ini saatnya untuk konsul ke dokter anak yang konsultan gastrohepatologi ya. Nah, di dokter konsultan itu biasanya akan dicari tanda-tanda lain yang mungkin mengarahkan kepada diagnosis. Contohnya kalau ada asites, mungkin ada intrauterine infection atau inborn error of metabolism ya. Kalau ada hipoglikemi, bayinya itu dicek gula darahnya rendah, mungkin dia ada secondary to metabolic disease ya. Atau dia ada hipopituitarisme ya, panhipopit ya. Kalau ada wajah dismorfik, mungkin dia metabolik atau kelainan lain. Ini mesti dicari satu-satu. Nah, kalau nggak ketemu juga, umumnya dokter akan melakukan biopsi hati. Biopsi hati. Dari situ akan didapatkan gambaran lebih jelas apakah sudah sirosis. Kadang-kadang kita juga nggak ketemu diagnosisnya apa, tapi kita tahu bahwa keadaan udah sirosis. Keadaan demikian, kalau masih memungkinkan kita akan transplant. Ini beberapa tambahan yang kalau dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, kapan saatnya kita merujuk pasien? Yaitu kalau kita dari awal curiga ini atresia biliar. Dari mana taunya atresia biliar? Saya ulang lagi. 1. BAB-nya dempul. 2. Gamma GT di atas 250. Kalau ada USG boleh juga kandung empedu tidak terlihat atau tidak ada kontraksi kandung empedu. Nah, kalau 2 atau 3 tersebut ada, kita bisa bilang itu suspected biliary atresia. Udah kirim aja yang begini. Atau kita nggak ketemu penyebabnya dan nggak menambah baik. Kadang-kadang nggak ketemu penyebabnya tapi bisa tambah baik. Asal bukan atresia biliar, jangan ragu-ragu. Ini lakukan pemeriksaan, kirim rujuk berikutnya ya. Kemudian kalau dia tambah jelek keadaannya ya, atau dia udah terlambat, misalnya udah ketemu asites, sudah ketemu lewat 2 bulan masih keadaan kuningnya hebat, nah ini juga harus dirujuk ya. Ini akhir representasi saya. Sebagai kesimpulan, ya, di bayi yang lebih dari 2 minggu jangan lupa kita harus pikirkan kolestasis, periksa bilirubin total dan bilirubin direknya. Kalau kita ketemu dia kolestasis, yang pertama harus pikirkan atresia biliar apa bukan ya. Kalau demikian, kita akan cari warna BAB-nya, kita akan lihat gamma GT-nya, kita akan lakukan USG kalau memungkinkan. Dan kalau bukan juga, carilah etiologi lain yang mungkin, yaitu ISK, sepsis, atau hipotiroid. Kalau masih kita ketemu, lakukanlah terapi yang sesuai. Kalau 1, 2, 3 kita lakukan dan ternyata atresia biliar atau tidak membaik, jangan lupa yang begini mesti dirujuk. Dan dengan demikian kita bisa menolong anak-anak, nggak terjadi gambar yang tadi saya tunjukkan, bayinya ternyata udah asites hebat, keadaannya buruk, dan bahkan kadang-kadang kalau saking terlambatnya di transplant pun sudah terlambat, nggak bisa diapa-apain. Ini akhir representasi saya.